Halo, perkenalkan kami dari FRI 053 yang akan mempresentasikan final report produk kami. Nah, sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan perusahaan kami, yaitu PT Atrasio, yang memiliki tagline, You Trust Me, I Trust You. Di mana saat konsumen sudah percaya dengan produk kami juga percaya mereka akan kembali kepada kami. Oke, jadi apa sih produk kita? Nah, jadi produk kita itu adalah Sequi Helper. Nah, Sequi Helper ini sendiri merupakan produk yang dibuat untuk membantu para olahragawan yang berkebutuhan khusus. Produk ini merupakan gabungan antara Sequi Helper dan kursi roda, sehingga ramah terhadap difabel. Nah, produk Sequi Helper ini berfungsi untuk mempermudah para difabel untuk melakukan olahraga, khususnya seperti olahraga bulu tangkis dan tenis lapangan. Nah, pada produk ini terdapat beberapa part, yaitu body, running handle, roda ketiga, handle tools, tempat duduk, tuas, tempat duduk, dan seat post. Dimensi yang digunakan pada produk ini itu 47 kali 30 dikali 45,5 cm. Nah, cara kerja pada produk ini dengan mencondongkan sedikit badan ke depan dan mengatur arah gerak dari Sequi Helper ini dengan running handle yang ada di sebelah kanan atau kiri pengguna. Sequi Helper ini juga dilengkapi dengan roda ketiga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan si pengguna. Selanjutnya ada segmentasi. Nah, segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu. Menurut Kotler dan Armstrong, pada tahun 1997 terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen, yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, dari aspek geografis, Sequi Helper ini akan dijual di tempat perlengkapan olahraga, bagian kebutuhan khusus pada kaki dikarenakan produk ini dibutuhkan pada lingkungan tersebut. Nah, produksi Sequi Helper ini akan dilakukan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Bandung. Untuk demografisnya sendiri, Sequi Helper ini dikhususkan untuk kelompok usia produktif, yaitu umur 15 sampai 64 tahun yang gemar berolahraga, namun memiliki keterbatasan khusus di bagian kaki. Selanjutnya itu ada psikografis. Sequi Helper ini dijual terhadap masyarakat menengah ke atas dengan keterbatasan fisik yang ingin berolahraga, agar dapat lebih mudah dengan membeli Sequi Helper ini dalam kegiatan berolahraganya. Nah, untuk perilaku, perusahaan yang memproduksi Sequi Helper ini berfokus pada masyarakat yang berkebutuhan khusus atau disabilitas tunadaksa. Selanjutnya, itu ada targeting. Kita menargetkan para pecinta olahraga yang memiliki keterbatasan fisik, khususnya di bagian kaki. Selanjutnya, untuk positioning-nya, itu Sequi Helper adalah alat yang memudahkan pengguna dan mudah dalam penyimpanan. Nah, customer percaya dengan menggunakan produk Sequi Helper ini, maka dapat memudahkannya dalam berolahraga, sehingga perusahaan percaya bahwa customer tidak akan berpindah ke kompetitor lain. Selanjutnya, ada marketing mix. Marketing mix itu merupakan strategi pemasaran yang dibuat untuk mengejar atau mencari profit atau keuntungan maksimal. Nah, marketing mix yang digunakan ialah marketing mix 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, itu ada produk. Sequi Helper merupakan produk yang dibuat untuk membantu para olahragawan yang berkebutuhan khusus. Produk ini merupakan gabungan antara Sequi Helper dan kursi roda. Dengan begitu, ia ramah terhadap difabel. Selanjutnya untuk harganya sendiri itu dijual dengan harga 4.999 atau dibulatkan menjadi 5 juta. Selanjutnya ada place. Nah, proses manufaktur Sequi Helper ini berlokasi di Jalan Buah Batu. Perusahaan ini memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk-produk tersebut di Jalan Raya Kopo, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan,
di Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk promosinya sendiri itu dilakukan dengan menawarkan produk langsung kepada konsumen, serta membuat iklan pada layanan website perusahaan dan menjual produk melalui media jual beli online seperti Tokopedia dan Shopee. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, yang kami lakukan itu menggunakan pengiklanan melalui Google Ads, e-commerce, dan website. Nah, selanjutnya ada market breakdown. Yang pertama ada potensial market, itu adalah konsumen yang ingin membeli Segway Helper, ialah mereka yang berkebutuhan khusus, namun sangat ingin melakukan kegiatan di luar ruangan atau berolahraga. Selanjutnya untuk pasar tersedianya, itu Segway Helper terdapat pada toko yang menjual alat olahraga dan bisa dipesan dari rumah sakit. Selanjutnya untuk targetnya itu tentu saja untuk penyandang disabilitas, namun kami juga menargetkan industri kesehatan di Indonesia. Untuk level competition-nya itu tingkat persaingan Segway Helper itu adalah di saat ada perusahaan lain yang bisa membuat produk Segway Helper dengan harga yang lebih murah dan bentuk yang lebih unik. Nah, untuk strategi pemasarannya kita kan memasang iklan gitu ya. Kita rencananya per tahun itu untuk website dan e-commerce itu frekuensinya sekali dalam setahun dan Google Ads 2 kali dengan total biaya 7.020.000. Nah, ini untuk jangka waktu selama 5 tahunnya. Nah, selanjutnya untuk rencana produksi, kita menggunakan metode Double Moving Average 2x2 atau DMA 2x2, dikarenakan itu menghasilkan nilai MSE yang terkecil. Nah, untuk sumber dayanya sendiri, kita ada CEO, Marketing, Produksi, Administration, dan HRD. Nah, selanjutnya proyeksi keuangan. Nah, bisa dilihat di sini untuk cash flow 5 tahun ke depan ya teman-teman. Untuk net cash flow-nya di tahun 2022 itu 4.693.956.897. Nah, untuk di tahun 2023 itu net cash flow-nya 1.100.000. Untuk 2024 itu sekitar 1.300.000. Di tahun 2025 juga naik sedikit, itu sekitar 1.300.000. Di tahun 2026 itu 1.500.000 dan di tahun 2027 itu sekitar 1.400.000. Dengan final cash balance-nya itu di setiap tahunnya itu dari tahun 2022 sekitar 4.600.000, di tahun 2023 sekitar 5.800.000, di tahun 2024 sekitar 7.100.000, di tahun 2025 itu sekitar 8.400.000, di tahun 2026 itu sekitar 9.900.000, dan di tahun 2027 itu sekitar 11.400.000. Selanjutnya analisis kelayakan. Berikut ini merupakan NPV dan payback period-nya. Jadi kita payback period-nya itu ada di antara tahun ketiga dan tahun keempat. Dan berikut ini merupakan IRR dan BCR-nya. Untuk IRR kita dapat 17,31% dan BCR-nya 1,11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Kartika Sasabila Wulandari dari FRI 053. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai final report dari laboratorium PFT. Yang pertama yaitu untuk lokasi pabrik. Lokasi pabrik ini ditentukan dengan memilih kandidat lokasi pabrik berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu fasilitas kesehatan, peraturan pemerintah, natural disaster, potensial market, dan beberapa faktor lainnya. Untuk kandidat pabrik sendiri, PT Air Trasio memiliki 3 kandidat yang terletak di daerah Jawa Barat. Yang pertama itu di Jalan Mutiara 3, nomor 3 Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang kedua yaitu ada di Cikarang Selatan, Bekasi, Kabupaten Jawa Barat. Dan yang ketiga yaitu di Jalan Raya Kopo nomor 583, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Nah, selain dari lokasi pabrik
dari PT Air Ratio, PT Air Ratio juga akan memilih supplier mana yang akan kami pilih untuk dapat kita lakukan kerjasama untuk melakukan produksi atau sistem produksi dari PT Air Ratio sendiri. Nah, jarak antar supplier dengan kandidat lokasi pabrik PT Air Ratio ini kita jabarkan melalui map digitation untuk memperjelas jarak dan mempermudah kami untuk memilih tempat atau supplier mana yang akan kami pilih sesuai dengan jarak yang terdekat, yaitu untuk PT Air Ratio A atau yang terletak di Bogor, dari ketiga supplier yang berada di Jatiwaringin, Bekasi Barat, dan Bandung, masing-masing memiliki jarak dari Jatiwaringin ke Bogor itu sejauh 42,19 km. Kemudian untuk Bekasi Barat ke Bogor itu 53,33 km, dan dari Bandung ke Bogor itu sekitar 175,46 km. Sedangkan untuk PT Air Ratio B atau yang berada di Cikarang, jarak dari Jatiwaringin atau supplier pertama ke Cikarang sejauh 30,56 km. Kemudian untuk Bekasi Barat ke Cikarang sejauh 25,73 km. Dan yang terakhir ini ada Bandung ke Cikarang sejauh 110,62 km. Dan pilihan yang ketiga yaitu PT Air Ratio C yang berada di daerah Kopo. Dari Jatiwaringin ke Kopo itu berjarak 135,14 km. Dari Bekasi Barat ke Kopo sejauh 135,9 km. Dan dari Bandung ke Kopo berjarak 4,67 km. Nah, untuk memilih supplier mana yang akan kita pilih atau yang akan kami pilih, kita melakukan pemilihan lokasi dengan menggunakan faktor rating. Dari beberapa faktor yaitu ada kualitatif maupun kuantitatif, didapatkan total dari masing-masing faktor seperti berikut. Yang pertama, untuk Kabupaten Bogor sebesar 74,73, dan yang kedua yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 61,81, dan yang alternatif ketiga daerah Kelurahan Kopo itu memiliki skor sebesar 71,95. Berdasarkan dari faktor rating atau perhitungan faktor rating ini, dapat kita simpulkan bahwa PT Air Ratio akan terletak di Bogor dan memiliki supplier-supplier yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada routing sheet. Nah, untuk routing sheet sendiri ini kita akan membreakdown atau melakukan menganalisis. Yang pertama itu ada operation dari body, handle tools, running handle, tempat duduk, seat post dan tuas, inspeksi, assembly 1, roda, segway helper, inspeksi, dan segway helper box yang masing-masing memiliki kode operation sendiri-sendiri dengan fasilitas name-nya sendiri-sendiri. Kemudian kita akan menentukan processing time-nya di routing sheet ini. Selain dari processing time, kita juga akan menentukan scrap, defect, efisiensi, serta machine requirement. Dengan total actual machine requirement untuk PT Air Ratio dalam produk Segway Helper ini sebanyak 13 produk. Kemudian ada stacking. Stacking ini kita lakukan atau kita analisis menggunakan software yaitu software Stack Builder, yang dimana kita akan menganalisis seberapa banyak atau seberapa maksimalkah tumpukan dari masing-masing part di dalam gudang. Contohnya untuk dari handle tool sendiri dia memiliki 77 tumpukan maksimal, terus untuk roda ada 997 dan seterusnya. Untuk unit load sendiri, jumlah unit load yang terpilih yaitu 31 dengan jumlah waktu yang diperlukan yaitu 326 second. Nah, untuk pemindahan atau material handling, kita menggunakan troli, dan untuk pengantaran barang dapat diantarkan sebanyak 1 kali untuk masing-masing proses. Untuk di facility area sendiri, untuk facility atau area yang pertama itu area mesin milling, mesin drilling,
mesin meja inspeksi, meja assembly. Nah, untuk total dari facility areanya yang pertama yaitu 442 dan yang kedua ini ada fasilitas dari kantor seperti kursi, meja, terus ruangan, coffee table, dispenser dan lain sebagainya yang membutuhkan ruang atau total office areanya itu sebanyak 167 meter persegi. Untuk from to chartnya sendiri dapat kita lihat pada gambar di layar dengan total cost-nya sebesar 535.359. Kemudian untuk activity relationship chart-nya, dapat kita lihat yang di sebelah kiri yang banyak itu merupakan fasilitas utama seperti bagian receiving, direct material warehouse, actually material warehouse, tempat-tempat untuk mesin milling, mesin drilling, meja assembly, dan area warehouse, packing, maupun shipping. Dan untuk yang sebelah kanan, ini merupakan ARC dari additional facility seperti mosque, terus toilet, security post, employee parking, kantin, office, dan production floor. Dan ini merupakan initial layout setelah kita melakukan penambahan fasilitas. Yang di sebelah kiri ini merupakan fasilitas tambahan tadi seperti masjid, toilet, tempat parkir dan lain sebagainya. Dan yang untuk sebelah kanan ini merupakan production floor dari Secure Helper. Dan ini merupakan final layout kami yang kami gunakan software SketchUp. Untuk laboratorium ENSYS. Di sini kami dari PT Trasiu menyampaikan final report-nya. Di sini yang pertama untuk login page, di sini database-nya. Di sini database-nya kita mengambil dari user, lalu untuk UI UX prototype-nya kita bisa memperkirakan untuk tampilan awal dari website kami itu ada login, username, use password, dan submit. Lalu untuk website di sini kami juga mendapatkan tampilan sebagai berikut, yaitu ada seperti di UI UX prototype, yaitu ada login, lalu ada username, password, dan submit. Lalu selanjutnya di sini untuk admin homepage. Di sini untuk admin homepage yaitu database. Database di sini itu terdapat dari di user kembali karena masih di home, karena lalu di UX prototype-nya itu Trasiu Company-nya terdapat perkiraan dari tampilan selanjutnya di home-nya itu ada home, master data, production, support, dan logout. Lalu di sini ada gambar Segway kami, yaitu lalu ada penjelasan dari Segway Helper kami juga, ada berapa part-nya dan ada berapa assembly-nya. Lalu di sini juga kita di website-nya di sini ada gambar sebagai berikut,
Sama dengan di UX prototype, di website-nya pun sama, terdapat ada toolbar itu the home, data, production, report, dan logout. Dan ada penjelasan gambar dan penjelasan dari segue helper-nya. Di sini untuk master data, di sini untuk master data, database-nya kita mesti di user. Lalu di UX prototype-nya, di sini untuk master data, misalkan kita klik, di sini terdapat 3 akses yang bisa kita buat, kita bisa lakukan. Gunakan itu di sini ada akses produk, work in process, dan raw material. Lalu di sini hasil website pun sama. Di sini jika kita klik master data terdapat akses yaitu ada produk, work in process, dan raw material. Lalu di sini selanjutnya di produk master data, di produk master data di database di sini kita ambil di produk. Lalu di UX prototype-nya kita bisa mengkirakan untuk produk master datanya di sini terdapat ada nama, quantity, cost of gold, sold, selling price, action. Di sini action juga terdapat ada 2 fitur, yaitu ada edit dan delete. Lalu di sini juga terdapat ada add product. Lalu untuk di website-nya di produk master data hampir sama di UX prototype-nya kita menggunakan dapatnya di dalamnya itu ada nama, quantity, cost of goods sold, selling price, dan action. Action di sini ada 2 fitur yaitu ada edit, delete, dan add product. Lalu selanjutnya itu di WP Master. WP Master di sini kita ambil di WP. Lalu di UX prototype-nya kita bisa perkirakan itu ada body, ada nama, ada quantity, action. Action di sini juga dapat 3 fitur yaitu ada add, tell, edit, dan delete. Di sini juga ada add product. Lalu di website-nya pun sama, di sini terdapat ada WP produk master data, yaitu di sini di website-nya itu ada nama, quantity, action, terdapat ada 3 fitur yaitu ada tell, edit, dan delete, dan add product. Lalu selanjutnya di sini untuk raw material master data, database kita ambil raw material di UX prototype-nya kita bisa bikin perkirakan di sini ada nama, quantity, price, ada action di sini ada 2 fitur yaitu ada edit dan delete, dan di sini juga ada add product. Lalu untuk di website pun sama seperti di UI UX prototype-nya yaitu ada nama, quantity, price, action juga terdapat 2 fitur dan ada add product. Lalu selanjutnya di sini ada production admin page, di sini database kita balik lagi ke user. Lalu di UX prototype ya kita misalkan di production kita klik, di sini terdapat 4 fitur yang akan bisa kita akses yaitu ada produk arrival, produk departure, ada raw material arrival, dan raw material departure. Di sini di website pun sama, kita klik production, kita akan munculkan 4 fitur ini yaitu produk arrival, produk departure, raw material arrival, dan raw material departure. Lalu di sini untuk produk arrival di sini ada database. Database ini kita ambil di produk lalu kita insert karena di sini kita memasukkan produk yang telah datang. Lalu di sini di UX prototype-nya, lalu di sini ada produk arrival, terdapat ada produk, quantity, dan submit untuk di UX prototype yang kita perkirakan. Lalu untuk di website-nya di sini adalah terdapat juga sama seperti di UX prototype, yaitu terdapat ada produk arrival, produk, quantity, lalu submit. Lalu di sini untuk produk departure itu sama seperti produk arrival. Di sini kita pilih database produk. Lalu di UX prototype-nya di sini ada produk departure, produk, quantity, dan submit seperti di produk arrival. Lalu untuk di website-nya sama seperti di UX prototype. Di sini ada produk departure, produk, quantity, dan submit. Lalu untuk di raw material arrival kita ambil database di sini raw material lalu ke insert. Lalu di sini di UX prototype, di sini ada iterasi company, di sini juga seperti sebelumnya perkiraannya kita di sini kita tuliskan raw material arrival, ada material, ada quantity, dan submit. Lalu di website yang sama seperti di UX prototype, yaitu ada website, di website itu ada raw material arrival, material, quantity, dan submit. Lalu selanjutnya di raw material departure bisa kita ke raw material, di-insert kembali, lalu kita di UX prototype-nya kita perkirakan di raw material departure berbeda dengan raw material arrival. Di sini raw material departure di sini ada material, ada destination, perbedaan di situ, dan quantity dan submit. Lalu untuk di website-nya pun sama seperti di UI UX prototype, ada raw material, ada material, destination, dan quantity dan submit. Lalu untuk di report admin page, kita ambil ke database PHP admin ke user kembali, lalu di UX prototype-nya kita misalkan untuk di report kita klik, terdapat ada 3 fitur, yaitu ada production rate, defect, dan accounting. Lalu untuk di website pun sama seperti di UX prototype, kita jika klik di report, kita akan keluar di production rate, defect, dan accounting. Lalu di production rate report, di sini ada database-nya kita ke production. Lalu di UX prototype ya kita bisa
perkirakan di situ ada tampilan, ada production rate report, ada produk, ada select the start data, select the start date, dan select the end date. Lalu kita submit, lalu di website yang sama seperti itu, seperti di UI UX prototype, ada production rate report, produk, select the start data, select the start date, dan select the end date. Lalu untuk defect report seperti sebelumnya, yaitu untuk database-nya itu ada di production. Lalu di UX report-nya itu ada defect report, ada produk, ada select the start date, dan ada select the end date. Lalu submit untuk di defect report, untuk di UX prototype. Lalu di website-nya pun sama seperti di UX prototype report-nya. Di prototype-nya, di website pun sama seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, di website pun selesai, kita ke accounting di sini bisa kita ke production kembali, UX prototype-nya. Kita di sini ada total product value, total inventory value, product report, inventory report. Lalu kita perkirakan di situ seperti itu, lalu di website pun sama seperti itu tampilannya. Lalu untuk di sini operator homepage, ini untuk operator homepage itu database-nya itu kembali ke user. Lalu di UX prototype-nya kita beda di toolbar-nya. Di sini untuk di operator homepage itu ada operator, ada home, raw material arrival, WP arrival, WP finish, dan product finish. Lalu di website yang sama seperti di UX prototype-nya. Lalu untuk di database-nya di sini untuk workstation raw material arrival, di sini untuk ke raw material database-nya. Untuk di UX prototype-nya kita ada di material, origin, quantity, dan submit. Terdapat di intinya di dalamnya itu ada itu. Lalu di website yang sama seperti di UX prototype-nya. Lalu untuk di workstation WP arrival, kita database kita pilih yang WP, lalu di UX prototype-nya kita sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat material, origin, quantity, lalu submit di dalamnya. Lalu untuk di website-nya pun sama seperti di UX prototype, yaitu terdapat ada material, origin, quantity, dan submit. Lalu untuk di workstation product finish, di database kita ambil ke produk. Lalu di UX prototype-nya kita perkirakan di sini terdapat ada workstation WP finish, yaitu material, quantity, dan submit. Lalu di sini juga di website-nya seperti di UX prototype, yaitu ada material, quantity, dan submit. Lalu untuk production homepage, di sini adalah operator yang workstation yang akan menggunakan memasukkan dari production. Di sini database-nya di sini kita ambil ke user kembali. Lalu untuk di UX prototype-nya kita perkirakan sama seperti admin, tapi di sini untuk production homepage, untuk production operator di sini hanya bisa menggunakan di fitur toolbar, yaitu production saja. Lalu di website yang sama seperti di UX prototype. Lalu untuk production product arrival di sini sama seperti yang admin, di sini kita database kita klik yang produk. UX-nya juga seperti admin, yaitu ada produk arrival, produk, quantity, submit, dan di website pun sama seperti di UX prototype ya. Lalu untuk production produk di part 2, di sini database kita ke produk. Lalu di UX prototype-nya kita terdapat di produk di partur, produk, quantity, submit. Lalu website di sini adalah sama seperti di UX prototype-nya. Lalu untuk di production raw material arrival, kita ke database ke raw material. Untuk di UX prototype-nya sama seperti yang admin, yaitu ada raw material arrival, material, quantity, submit. Lalu untuk di website pun sama, raw material, arrival, material, quantity, lalu submit. Lalu selanjutnya di sini ada production raw material di partur. Di sini untuk database-nya kita ke raw material kembali. Lalu di UX prototype ya di sini sama seperti yang admin juga, raw material di partur, material, destination, quantity, dan submit. Lalu di website-nya pun sama seperti di UX prototype. Sekian dari presentasi kelompok FRI 053 dari PT Trasio, dari presentasi seluruh final report dari NSIS, PFT, dan Teknik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.